Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Auyah Nurijal dari kelas 223 PA dengan NIM 2355 2011 366. Nah, mengambil studi kasus aplikasi e-commerce dengan NIM belakangnya 6. Nah, di sini saya ingin mengerjakan UTS pemrograman berorientasi objek 1. Nah, di sini studi kasus saya itu aplikasi e-commerce, mulai saya membuat produk, main, metode pembayaran, transaksi. Pertama dari e-commerce, dari ini di sini untuk atribut produk, harga, stok yang nantinya akan dapat dipanggil oleh turunan kelas, yaitu elektronik, pakaian, dan makanan. Di sini saya menggunakan enkapsulasi supaya atributnya tidak dapat dipanggil secara langsung, tapi dipanggil oleh kelas turunan. Nah, di sini saya membuat kelas elektronik, pakaian, dan makanan. Saya satukan dengan produk supaya saya tidak pusing. Di sini kita panggil harga, nama, stok. Lalu kita membuat ini saya buat ya metode kurangi stok untuk nanti kita di mainnya ya. Nah, pertama-tama untuk isiannya kelas elektronik, pakaian, dan makanan itu sama saja ya. Nah, di sini pada kelas elektronik kita panggil string nama, harga, integer stok, dan double presentasi. Nah, super kurung nama, harga, stok ini kita memanggil atribut nama, harga, stok dari super kelas yang tadi ya. Lalu ini untuk presentasi diskonnya. Nah, untuk public double hitung diskon ini untuk studi kasusnya yang ini metode hitung diskon dapat diaplikasikan secara berbeda untuk setiap kategori produk. Nah, jadi ini untuk nanti kita kasih diskon barang yang ingin kita beli. Misalkan dari suatu toko. Misalkan ini harga asli, saya ingin mengunjungi suatu toko elektronik. Misalkan yang saya cari itu TV. Nah, TV itu harganya 5 juta. Nah, ini harga dikali presentasi diskon. Nanti pada saat di transaksi nanti ada, kita langsung masuk ke transaksi. Untuk ininya ini menggunakan enkapsulasi dan inheritance. Enkapsulasinya itu menyembunyikan atribut, lalu inheritance-nya itu membuat turunan kelas. Nah, di sini kita sama juga ya menggunakan enkapsulasi, karena di sini kita membuat atribut nama pembeli, alamat, produk, jumlah. Nah, untuk produk ini kita ambil dari kelas produk. Jadi kita dapat memanggil metode-metode yang ada pada kelas produk beserta dengan turunannya. Nah, lanjut di sini kita menggunakan enkapsulasi supaya tidak dapat dipanggil secara langsung, menggunakan metode total harga dan proses transaksi supaya kita dapat
memanggil atribut-atribut yang ada pada kelas transaksi. Di sini misalkan tadi ya, yang tadi misalkan produk harganya itu yang get harga ini, misalkan saya input 5 juta. Nah, dikali jumlah ini yang nantinya berapa yang ingin saya beli, jumlah barangnya gitu ya, dikurangi produk diskon. Nah, diskon ini yang saya nanti kasih diskonnya, contoh 5 juta kurangi produk hitung diskon ini yang dari produk. Nah, yang ini 5 juta dikali misalkan ini 50 per 100, berarti setengahnya ya ini teh jadi 2,5 juta. Nah, ini berarti 5 juta kurangi 2,5 juta, nanti hasilnya akan seharga 2,5 juta. Itu teh sudah dengan dikasih diskon. Lanjut ke metode pembayaran. Misalkan kita sudah jadi nih membeli barangnya, nah kita langsung pindah ke metode pembayaran. Metode pembayaran ini kita menggunakan abstrak. Nah, abstrak ini saya menggunakan interface. Jadi saya coba lihat-lihat gitu ya dari internet. Jadi abstrak itu hanya untuk satu kelas, sedangkan interface untuk multi kelas. Ngomong-ngomong yang tadi pada proses transaksi ini kita menggunakan polymorph. Jadi gimana ya? Jadi kita dapat membuat implementasi objek ibaratnya mah contohnya ini ya. Jadi kita misalkan di sini abstrak itu hanya membuat metodenya saja tanpa ada proses kalkulasi. Jadi dibuatnya di kelas turunan. Nah, yang saya tangkap itu spesifikasinya gitu, tanpa tahu objek apa yang dibuat. Jadi spesifikasi dari metode yang dibuat. Nah, contohnya itu polymorph ya. Nah, di sini kita menggunakan abstrak. Nah, untuk abstrak ini kita buat dua metode, verifikasi dan proses pembayaran. Nah, untuk verifikasi ini misalkan kita ada dua kelas, yaitu kartu kredit dan e-wallet. Misalkan pertama kita menggunakan kartu kredit. Nih, misalkan verifikasi kartu kredit dengan nomornya ini nanti saya input di main ya. Misalkan berhasil. Nah, nanti mungkin bijil pembayaran sebesar total menggunakan kartu kredit berhasil. Ini sama saja ya. Nah, nanti transaksi berhasil untuk nama pembeli dengan total harga total. Kalau misalkan stok dari tokonya kurang cukup sama dengan apa yang kita ingin beli, berapa jumlahnya gitu, nanti transaksi gagal. Nah, langsung kita masuk ke bermain Java atau mainnya. Di sini untuk yang pertama ini kita buat objek elektronik, pakaian dan makanan. Ini itu kalau secara umum ini tokonya ya gitu. Jadi di sini ada elektronik, TV, pakaian, kaos, makanan, snack. Saya kasih harga 5 juta untuk TV, kaos 350 dan snack 20.000. Stoknya untuk TV misalkan di toko ada 5, untuk kaos 20, untuk snack 10.
Nah, presentasi diskon yang saya kasih untuk TV itu 50, kaos 75, snack 10. Nah, untuk yang objek transaksi ini kita pembelinya gitu. Misalkan nama pembeli Naruto, Boruto, Hinata. Naruto ingin beli TV, Boruto ingin beli kaos, dan Hinata ingin beli snack dengan jumlah 10, 4, 4. Nah, ini contohnya ya. Kalau misalkan transaksi gagal, jadi stoknya 5 tapi kitanya ingin beli barangnya 10 gitu. Nanti pada saat kita panggil transaksi gagal gitu, saldo tidak cukup. Nah, misalkan kita jadi gitu beli. Nah, lanjut ke metode pembayaran. Kita panggil objek kartu kredit dari metode pembayaran yang ini ya. Dengan kartu kreditnya ini kita input bebas ya. Saya ini 123 45678. Terus e-wallet 123. Misalkan lanjut kita ke proses transaksinya. Misalkan di sini barangnya 10, ininya 5. Saya nanti panggil, ini pasti gagal. Kita coba lihat saja. Nah, transaksi gagal, stok tidak cukup. Nah, nanti pada saat itu nanti kita verifikasi dulu e-wallet. Nah, dengan nomor e-wallet 123. Kalau misalkan berhasil, nanti ada pemanggilan lagi pembayaran sebesar 1.137.500 menggunakan e-wallet berhasil. Transaksi berhasil untuk Boruto. Nah, total harga sekian. Sama ini juga. Verifikasi e-wallet dengan nomor e-wallet 123, pembayaran sebesar 78.000 menggunakan e-wallet berhasil. Transaksi berhasil untuk Hinata, total harga 78.000. Kita coba berhasilkan yang ini. Kita kasih jadi satu saja. Kita coba running lagi. Nah, kita berhasil verifikasi. Kita beli pakai kartu kredit. Nah, ini verifikasinya nomor 123456778 sekian. Pembayaran sebesar 2,5 juta menggunakan kartu kredit berhasil. Transaksi berhasil untuk total harga 2,5 juta. Sekian. Terima kasih. Apabila penjelasan saya kurang jelas, mohon dimaafkan. Apabila ada tutur kata saya yang salah juga mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.